Kabarin kabar terkabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kagak jadi ditahan cuy. Kagak jadi dikandangin tuh teroris. Aman. Ya alhamdulillah ya. Artinya teroris masih bisa menghirup udara segar Republik ini. Ya, begitulah ya cerita semalam. Mungkin banyak pendukung dari Pak Jokowi kecewa ya akan hal ini ya, kabar-kabar semalam ya. Tapi ya itulah yang terjadi ya. Bahwasannya itu kewenangan dari penyidik ya. Dan diutarakan juga oleh polisi bahwasannya kenapa sih mereka kok nggak ditahan? Alasannya adalah ada beberapa saksi ahli lagi yang harus diperiksa dan maka dari itu mereka untuk sementara waktu itu bebas lah ya. Tapi gue ngelihat semalam ya, menurut gue ya, pada saat mereka kompres tuh ya ada yang aneh sedikit ya. Kenapa? Biasanya itu ya, kalau mereka tuh keluar dari pemeriksaan ya, beberapa kali tuh waktu itu ya, Roy Suryo ya, Trismon ya, Tifa, begitu keluar, mereka langsung kompres dan berbicara panjang, macem-macem lah. Semua mereka keluarkan ya. Bahkan setelah itu mereka tampil lagi di TV, mengorek apa yang dilakukan, apa yang ditanyakan oleh kepolisian pada saat mereka itu ditanya ya terkait kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi ini ya. Ini yang aneh menurut gua. Ketika mereka keluar bersama pendukungnya dan juga tokoh-tokoh yang mendukung mereka itu, mereka tuh nggak bicara sama sekali. Yang bicara hanya Roy Suryo dan itu pun ketika Roy Suryo mengucapkan kata-kata terima kasihnya kepada kawan-kawannya, para pendukungnya yang selalu mendukung dirinya, itu terlihat sekali wajahnya Repli itu mingkem. Apa ya? Nggak seperti was-was gitu ya, kalau menurut gue ya. Nah ini kita pakai gaya Tifa aja ya, menganalisa wajah seseorang. Gue lihat tuh dia tuh ya, wajah Repli ketika Roy Suryo bicara itu langsung manyun lah. Kayak deg-degan gitu loh ya. Ternyata memang ya, kalau menurut gua baca itu pada saat keluar kompres mereka itu Refli langsung ngambil inisiatif untuk berbicara bahwasannya dia adalah juru bicara dari teroris ya. Artinya teroris ini sepertinya tidak boleh bicara apa-apa di luar. Ya, dan mungkin dugaan gua ya. Ya yang gua duga ya mereka ini dijamin lah sama ya mungkin salah satunya Refli dan kawan-kawannya itu ya. Dan mungkin juga polisi mewanti-wanti atau memberikan wanti-wanti kepada Roy Suryo, Rismon, dan Tifa itu untuk tidak berbicara lagi ya. Artinya dalam tanda kutip itu kita bisa bilang mereka itu harus bungkam. Nggak boleh aneh-aneh lagi. Ngomong sana ngomong sini terkait pencemaran nama baik ini ya, kasusnya ini ya. Mereka menurut gua diminta untuk diam sampai nanti pengadilan akan mengadili mereka. Itu menurut gua. Tapi kita kagak tahu ya. Namanya ini dugaan gua ya. Dan juga mungkin nanti setelah pemeriksaan para ahli yang dari mereka itu, kalau memang terpenuhi unsurnya untuk ditahan, mungkin mereka akan ditahan ya. Itu dugaan gua sih ya. Dan di lain waktu itu ya, ada Hosinudin ya yang mengungkapkan rasanya bahwasannya ada jaminan lah dari kuasa hukumnya teroris ini untuk menjaga ya agar kelakuan-kelakuan mereka nih yang mungkin akan memenuhi unsur mereka ditahan
sebagai tersangka itu dijamin oleh para kuasa hukumnya. Coba kita perhatikan saja ya. Mari kita simak videonya. Let's go. Kita play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media semuanya, tolong dengarkan saya. Saya bertindak sebagai juru bicara dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Nah, tuh lo lihat. Referee langsung mengambil ya pembicaraan ya. Konferensi pers itu bahwasannya dia mengatakan dia itu juru bicaranya ya. Selama ini kan kagak, ngomong-ngomong aja, ngablak aja. Tapi kali ini enggak. Kayaknya seperti dijaga ya. Mereka bertiga telah Senyum-senyum aja Roy. panjang. Diam, Diam ya. Mingkem dia. Dengarkan. Ya, oke. Mereka diperiksa dengan ya seratusan pertanyaan. Alhamdulillah penyidik bersikap baik. Dan kemudian juga Mas Roy, Rismon, dan Dr. Tifa juga kooperatif. Tetapi tentu ada hal-hal teknis yang nanti kita akan diskusikan di kemudian hari. Nah. Maka untuk kesempatan ini dengan sangat terpaksa tidak akan ada press conference dari ketiganya. Tuh, tidak ada press conference. Benar-benar ditahan nih Roy Suryo, Rismon, sama Tifa untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyebabkan unsur mereka akan ditahan oleh polisi. Itu jelas tuh ya. Tapi gue lihat-lihat nih wajahnya nih, gue kenal nih sebelah sini nih. Tumben nih nongol nih orang. Aduh. Saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah saya mengatakan dengan tidak ditahan Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Wih, banyak kesempatan tuh buat nulis buku bukunya Gibran. Jadi biarkanlah mereka hari ini cooling down dulu, Iya dah, tidak istirahat dah. mengeluarkan press statement apa-apa, menggunakan hak tenangnya untuk bertafakur kembali dalam perjuangan demokrasi dan konstitusi yang. Nah tuh apa kata Repli, dengerin tuh Roy, tafakur. Lu harus benar-benar memikirkan kembali nih apa yang lo lakukan nih ya. Ternyata kalau lu bener-bener merenung ya, mungkin lu akan di situ akan menemukan jawabannya, bahwasannya apa yang lo lakukan tuh salah. Ijazahnya Pak Jokowi itu udah asli, Roy. Diakui di Republik Indonesia ini, ya kan? Jadi mudah-mudahan perjuangan kita tetap berada di jalur konstitusional, jalur yang benar. Amin. Itu saja ya. Mudah-mudahan sekali lagi. Oke. Diminta ngomong nggak boleh tuh. Mingkem dia. Nggak boleh. Oke. Nah tuh. Kita Lo lihat nggak tuh? Dia dibisikin. ya. Oke. Mas Roy mengatakan bahwa dia diperlakukan dengan baik, ya. Diberikan kesempatan sholat berkali-kali. Mas Roy yang tadinya 5 waktu menjadi 10 waktu sholat. Ya dengan sunatnya juga kan. Oke. Jadi mungkin ya tegasnya sudahlah teman-teman, berikanlah hak mereka untuk beristirahat malam ini, menikmati. Coba kalau kalian yang berada pada posisi yang harus terpisah sama anak dan istri dan lain sebagainya, untuk hal yang baik sesungguhnya melakukan penelitian. Oke. Perasaan setiap hari mereka ninggalin anaknya. Aduh, tapi Pak Roy ini kan belum punya anak ya, setahu gua. Tahu deh Tipa sama Rismon, anaknya ditinggalin mulu. Cukup ya. Alhamdulillah tadi sudah diwakili Mas Rifli Harun dan kita Gatal juga insya Allah dia mau ngomong. malam hari ini kita bubar dengan baik. Nah, lu lihat tuh mukanya Repli tuh ya.
Ketika Roy Suryo bicara Reply itu mukanya itu ya manyun bener ya. Sepertinya gua duga-duga nih Pak Reply ini yang menjadi jaminan si Roy ini ya. Untuk apa namanya nggak berbicara aneh-aneh lagi di luar. Artinya udah lo diam aja sampai nanti masalah ini sampai di persidangan, daripada lu ditahan di Polda, mending lu nanti aja langsung ikut persidangan. Menurut gua sih itu ya. Coba lihat lo, ingkem Reply. Polda Metro Jaya, terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah membersamai, terutama koordinasi yang sangat bagus. Ya, terima kasih juga untuk para lawyer yang luar biasa, para ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak semuanya. Sekali lagi terima kasih. Dan semua yang memberi. Nah, lo lihat nggak? Kagak ada nada bicara Roy itu yang nyeleneh-nyeleneh. Sepertinya ditahan sama dia itu ya. Untuk kudu hati-hati apa yang dikatakannya ya. Itu sih dugaan gua ya. Media. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dalam forum ini saya mengucapkan Waudin syukur ini- karena tadi kami mengalami Ini Waudin juga memperjelas nih ya. Nanti bahwasannya Roy Suryo, Rismon, dan Tifa itu dijamin oleh mereka untuk bebas ya. kegentingan yang luar biasa. Apa itu? Dan sempat saya ya membatalkan mau kemari karena ada dinamika yang kabarnya akan melakukan penahanan terhadap kami. Tapi alhamdulillah kami melihat bahwa ada semacam harapan pada institusi kepolisian ketika subjektivitas untuk melakukan penahanan yang diatur KUHAP itu tidak serta-merta digunakan. Karena yang selalu menjadi perdebatan dan ini menjadi problem bagi kami advokat itu manakala syarat subjektif itu digunakan. Kalau objektif kita sudah tahu di atas 5 tahun baru bisa ditahan. Nah, subjektivitas itulah yang kemudian membuat kita itu seperti tidak punya wewenang apapun, tidak ada nilai bagi seorang advokat. Makanya dalam rancangan korupsi kami mengusulkan ada satu pasal yang menyatakan bahwa ketika ada penjaminan dari advokat maka subjektivitas khawatir akan lari, menghilangkan barang bukti dan melakukan perbuatan lagi itu hilang, sehingga bagi penyidik harus memberikan ya penangguhan penahanan. Karena problemnya adalah Ya, lo dengar nih. Ini cuman dia narasinya agak berbeda. Cuman dia seperti menjelaskan menurut gua bahwasannya ya kalau misalkan kuasa hukumnya sudah menjamin klien ya untuk tidak melakukan hal-hal yang dianggap memenuhi unsur untuk dikandangin. Nah, itu akan dibebaskan lah menurut gua begitu ya. Kalau cuman narasinya yang dibangun oleh Hosinuddin ini ya, itu seperti dia pengen ya nanti kelak tuh seperti yang tadi disampaikan oleh Wahidin, ketika ada jaminan dari kuasa hukumnya maka kliennya itu bisa bebas lah, jangan dikandangin lah. Walaupun peraturan mengatakan apa ketersangkaan yang akan dipidana di atas sekitar 5 tahun ke atas itu akan langsung otomatis di penjara ya. Tapi karena ada jaminan dari kuasa hukum itu, ya bisalah jadi pegangan. Nah, menurut Hosinuddin gitu loh. vonis tetapi sudah direnggut kemerdekaannya saat ditahan, ketika sampai pengadilan itu seperti hakim mendapat barang busuk, mau tidak mau dia harus vonis bersalah setidak-tidaknya untuk menutup vonis yang sudah diberikan. Sebentar, Adapun Bos Kosi. update kasus hari ini, Nah, tadi tunggu dulu ya. Tadi Anda Tunggu dulu, mengatakan sempat Din. ada kegentingan. Ya. Apakah memang sudah tersebut oleh penyidik akan melakukan penahanan? ya diantaranya ciri-ciri ya kita kan memandang indikasi atau koridor Nah, ya. ciri-ciri. Di antaranya kalau mau ditahan itu ada foto-foto, ada setidaknya dokter yang memeriksa kesehatan dan tadi kabarnya sudah ada dokter yang masuk. Nah, kalau ada pemeriksaan kesehatan itu selalu menjadi rangkaian untuk melakukan penahanan begitu. Indikasi itulah yang membuat kami diminta oleh tim Pak Peter Celestinus selaku koordinator litigasi untuk kembali semuanya ke Polda. Sehingga kami tadi balik ke sana semua. Tapi sudah sempat diperiksa belum sama dokter ya? Ya belum, karena kan nggak jadi ditahan begitu. Ya itulah ya tadi ya. Jadi itu mah dugaan gua ya. Kalau ini Roy Suryo, Rismon, Tifa itu
bebas bukan bebas begitu aja menghirup udara segar, tapi cocoknya mereka ya omongannya dia untuk diam sementara sampai nanti kasus ini tuh benar-benar sampai ke persidangan, atau setidaknya ketika ahli mereka sudah diperiksa, nanti mereka akan diperiksa lagi sebagai tersangka, itu nanti memenuhi unsur untuk ditahan atau tidak nanti ditentukan lagi ya. Ya untuk sementara ini mereka bisalah menghirup udara segar dan bahagia. Kalau kita sih sebenarnya kagak suka juga ya apa ngelihat orang sengsara ya. Tapi gimana nih? Ini orang udah keterlaluan. Ya itu sih menurut gua ya, bahwasannya kebebasan Roy Suryo ya artinya nggak jadi dikandanginnya Roy Suryo, Rismond dan Tifa itu karena tadi itu ya jaminan dari kuasa hukumnya untuk Roy Suryo tidak cuap-cuap yang aneh-aneh lagi. Itu sih menurut gua ya. Tapi bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.